Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami coba untuk membuat konten bagaimana sih membuat gear transfer pada sebuah motor custom. Gear transfer yang kami maksud adalah memindahkan posisi gear yang awalnya di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Tentunya hal ini dilakukan karena beberapa alasan. Untuk di motor ini sendiri, alasan yang pertama adalah untuk menambah kesan unik, dan yang kedua adalah karena memang menggunakan ban lebar. Jadi mau nggak mau posisi gear belakang itu harus agak melebar supaya tidak menabrak atau menyentuh dari ban belakang. Ini contohnya yang terpasang di motor saya sendiri, rakitan sendiri. Itu konsepnya memindahkan memperlebar jarak gear dengan cara memindahkan ke bagian kanan posisi gearnya. Visualnya kalau dilihat kira-kira kondisinya seperti ini ya. Jadi tetap ada gear belakang dan gear tengah. Jadi antara mesin atau gear depan dengan gear belakang itu ada yang namanya gear di tengah. Nah, posisi tengah ini adalah yang kita sebut adalah gear transfer. Nah, ini kondisi di bagian sebelah kiri, di mana gear tengah terkoneksi dengan gear depan. Jadi antara gear tengah dan gear depan ini ada dihubungkan oleh rantai yang panjangnya tidak terlalu panjang, kemudian disesuaikan kekencangannya itu menggunakan tensioner rantai ya, supaya tidak kendur kencang. Karena di konsep yang saya bikin ini, posisi gear tengah ini tidak bisa disetting maju dan mundur, jadi posisinya fix. Nah, ini kondisi coba diputar ya, kondisi coba diputar itu bagaimana kita mengetahui apakah posisi gear ini center atau tidak. Untuk konstruksinya kira-kira seperti ini. Pertama, tentunya mesin itu sudah terpasang di rangka motor ya, sama untuk bannya juga diposisikan sudah terpasang. Jadi mesin termasuk gear depan itu sudah terpasang, kemudian ban belakang juga berikut gearnya itu sudah terpasang dan sudah fix ya posisinya. Jadi tidak bisa digeser kanan kiri lagi. Dan jangan lupa waktu mengefikskan posisi roda belakang tentunya harus center ya. Jadi kanan kirinya harus center. Abaikan dulu posisi gearnya. Nanti kan posisi gear itulah yang menentukan panjang as untuk gear transfernya itu berapa gitu kan. Nah, kemudian setelah posisi mesin dan ban belakang sudah fix terpasang, pertama kita tarik benang. Jadi benangnya itu ini, posisi benang ini harus 90 derajat ya. Kalau kita dari tarik garis center ini harus tegak lurus. Posisinya bebas, mau merapat ke gear juga boleh, mau jauh juga boleh. Tapi sebaiknya saran saya itu posisikan di kira-kira jarak 10 cm dari gear depan. Nah, kemudian untuk memposisikan apakah gear dengan benang ini sudah center atau tidak, atau tegak lurus atau tidak, kita harus ambil posisi jarak gear depan yang A dan B ini. Jadi artinya A dan B itu harus sama jaraknya. Ketika A dan B harus sama, itu sudah kita bisa artikan sudah tegak lurus. Kemudian yang di sebelah kanan juga sama. Kita juga harus tarik garis menggunakan benang. Itu jarak antara benang dengan gear saya sarankan di 10 cm saja. Jadi di sini ada kecil, ini huruf H, ini G, ini F, ini E. Tapi ini nanti kita posisikan dulu supaya menarik benangnya itu tegak lurus, maka posisi huruf
H dan G ini harus sama, jaraknya sama. Jadi kalau misalnya huruf H-nya itu 10 cm, maka huruf G-nya juga harus 10 cm. Nah, setelah dua garis itu atau dua benang itu dibentangkan dan sudah mendapatkan posisi tegak lurusnya, maka nanti kita ilustrasikan dulu posisi gear untuk gear transfer itu di posisi tegak lurus dengan mesin dan yang sebelahnya tegak lurus dengan gear belakang. Nah, artinya kalau kita mau ambil posisi tegak lurus, otomatis jarak C atau jarak gear transfer sebelah kiri ke benang itu harus sama dengan A dan harus sama dengan B. Jadi artinya lebih gampangnya kita bisa simpulkan adalah jarak A sama dengan jarak B sama dengan jarak C sama dengan jarak D. Artinya nanti posisi gear transfer sebelah kiri itu posisinya harus jaraknya mempunyai jarak yang sama dengan tarikan benang tadi. Nah, kemudian untuk posisi gear transfer yang ada di sebelah kanan itu juga sama, harus mempunyai jarak yang sama dengan gear yang terpasang di ban belakang. Artinya kita bisa simpulkan juga jarak ini huruf E, ini F. Jarak E itu harus sama dengan huruf F, harus sama dengan juga jarak G, harus sama dengan juga jarak H. Nah, kemudian setelah sketsa ini dibuat, maka kita tentunya harus mengukur berapa sih panjang as dari gear transfer ini. Nah, panjang as gear transfer ini kita harus ketahui dulu. Kita harus ukur dulu jarak L ini. Jarak L itu apa? Adalah jarak dari benang yang kiri dengan benang yang kanan. Nah, ketika jarak L ini sudah kita ketahui, maka panjang as gear transfer atau jarak antara gear transfer kiri dan gear transfer kanan itu bisa didapatkan dengan L yang tadi dikurangi dengan jarak A itu kan sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D gitu kan, dan dikurangi dengan jarak E itu adalah sama dengan F, sama dengan G, sama dengan H yang tadi. Nah, itu akan ketemu panjang atau jarak gear transfer sebelah kanan dan kiri gitu kan. Tetapi ini untuk acuannya adalah posisi luar dari sprocketnya. Jadi bukan posisi center, karena kita ukurnya ini dari awal itu adalah posisi luar dari sprocket, maka jarak dari bagian luar sprocket sebelah sini dengan jarak dengan bagian luar sprocket sebelah sini adalah L dikurangi A dan dikurangi E. Itu untuk menentukan seberapa panjang sih as gear untuk sprocket yang ada di tengah atau yang untuk mentransfer dari kiri ke kanan. Kemudian asnya bagaimana? Asnya apakah bikin di bubut atau enggak? Paling mudah sih, gampang, kita beli as punya motor apapun yang murah harganya ya. Jadi disesuaikan juga dengan ketersediaan gear belakangnya berarti kan. Nah, nanti kita beli dua, dipotong di tengah, disambungnya di tempat tukang bubut ya, supaya nggak oleng, supaya tetap center. Jadi asnya menggunakan as gear depan, itu beli dua, dipotong tengahnya, disambung kanan kiri, jadi mirror nyambungnya. Terus untuk konstruksi di dalam bushing atau rumah dari as gear transfer ini adalah kira-kira seperti ini. Kalau saya housingnya itu pakai pipa yang lumayan tebal, nanti dibubutkan buat penempatan bearing. Jadi ada bearing 1 dan ini bearing 2. Nanti untuk konstruksi detailnya serahkan saja ke tukang bubut supaya ini as tetap diem, nggak bisa kanan, nggak bisa kiri. Nanti pasti diameter as ini di dalamnya itu lebih besar daripada yang di luar, supaya as ini nggak kanan ke kiri. Dan bagaimana caranya supaya
bearing ini tidak keluar, nanti sama tukang bubut dia kasih stopper di sini. Biasanya pakai snap ring atau apalah, nanti itu serahkan saja ke tukang bubut. Yang penting yang kita harus kasih tahu ke tukang bubut itu adalah jarak gear sebelah kanan dan jarak gear sebelah kiri itu berapa, itu yang sudah kita tadi coba hitungkan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Silakan apabila ada yang perlu dipertanyakan, insya Allah kami akan menjawabnya di kolom komentar. Baik, sekali lagi terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.